dengar. Apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Berapa ya? Kalau saya sudah tua sekali. Mudika 30 tahun Mudika 30 gitu. tahun. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kita kembali ke edisi Paman. Semua orang adalah guru, ya kan? Yeay. Nah, kali ini kita akan ketemu dengan seseorang yang akan saya wawancarai hari ini. Kenal nggak? Coba lihat wajahnya. Udah pernah kenal belum? Ada yang kenal nggak? Selamat siang Selamat teman-teman. Saya memerkenalkan diri ya. Oh iya, monggo. Nama saya Yohanes Harnoto. Yohanes Harnoto. Ya, Biasa saya dipanggil? Dulu di Kuwera, sekarang di Giwar di SD Mangunan. SPDW Mangunan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Har. Pak Har Saya ini bertemu dengan seorang yang cantik, namanya Bu Yuni. saya cantik ya, baru tahu aku. Ya, oke. Bukan cantik Oke. wajah ya, cantik juga pribadi, Oh, hati nuraninya. ya, ya. Terima itu. kasih. Ya, Aduh, mari aku Bu Yuni, gimana? wawancarai Apa Bapak ya. ya. Oke, terima kasih. Nah, Pak Har ini kalau saya lihat kan orangnya selalu bersemangat gitu ya. Terima Ketawa kasih. terus gitu. Oke. Pak Har itu boleh tahu nggak? Gimana, Bu? Bapak itu kelahiran tahun berapa ya? Kalau saya sudah tua sekali. Kita kan rambutnya sama-sama putih ya. Iya, sudah tua deh. Saya dulu sejajar dengan Romo Widyo dulu. Romo Widyo itu dari tahun 1956 kalau nggak salah. Oh, 56. Iya, 56 Lalu saya. Bapak sekitar itu juga? Iya. Oh, berarti Bapak lebih tua dari aku, teman-teman. Ya. Anyway, rambut kita sama-sama putih ya. Oke. Sudah mendekat dengan Tuhan ini. Yeay, harapannya ya, harapannya. Tuhan memberkati ini ya. Ya, terima Rambut kasih. putih harus jujur. Iya, terima kasih Pak Har. Iya, nah Oke. itu yang saya lihat waktu saya pertama kali masuk DED, Pak Har sudah ada di sana ya. Betul, Nah, Bu. Pak Ya. Har itu masuk DED semenjak tahun berapa ya? Saya masuk itu tahun 1029. Tahun 2009. Oh, tahun 2009. 2009, Oke, ya, itu saya berarti masuk, Romo Mangun Romo sudah masuk, wafat. sudah wafat, Ya, itu. ya. Tapi sebelumnya sudah kenal di paroki kita di Jedes itu. Oh, sudah Sering saya kenal. misa dengan Romo Mangun itu. Romo Mangun di sana. Itu, Oke, iya. pengenalan Bapak terhadap Romo Mangun pada saat itu waktu dia menjadi Romo di Jetis gimana? Seorang pastor itu dia punya kebijaksanaan dengan baik bagi saya, antara lain adalah mendekat dengan umatnya. Selalu kalau pulang dari gereja, habis gereja itu biasanya salaman. Oke. Iya, etika salaman itu untuk mendekati kepada umatnya. Oke. Maka Romo Mangun itu berjiwalah sosial Oke. dan mempunyai karakter untuk mendampingi anak-anak yang sudah tidak teruji oleh orang tuanya. Misalnya gelandangan-gelandangan di sekitar Jedes itu sudah ya. banyak dulu. Jadi dari dulu semenjak Ya. Romo Mangun itu masih menjadi Romo maksud saya masih tinggal di daerah Jetis itu, di paroki Jetis itu Betul. juga sudah mulai ya, jiwa sosialnya itu Sosialnya sangat sudah- kelihatan sekali Iya, gitu ya. sekali. Oke. Saya masih waktu dulu masih Mudika. Oh, Ya, Mudika. tahun berapa itu? Ya, Mudika di paroki Jedes itu oh, saya. Mudika 30 tahun Mudika 30 gitu. tahun. Mudikanya itu sudah tua-tua dulu. Karena wilayah Oke. itu ya istilahnya kekurangan Mudika, yang baru orang tua dimasukkan Mudika. Itu. Oke. Sekitar saya tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah itu masih tahun 71 saya di Jogja itu 71. Oh, 71. Iya. Oh, berarti Bapak bukan Masih. orang Jogja maksudnya? Bukan, saya Bapak- orang Oh. asli orang Klaten saya. Asli orang Klaten, Klaten. pindah ke Jogja. Ya, itu. Lalu daerah Jetis. Ya, itu tahun sudah 71 mengikuti ketemu dengan Romo Mangun, ya gitu. Romo Mangun Ceritanya itu. gitu ya. Ceritanya. Jadi yang teringat oleh Pak Har tentang Romo Mangun adalah seorang yang jiwanya dekat dengan umat dan iya. berjiwa sosial gitu ya. Betul sekali itu. Oke, bagus. Orang
Romo itu seorang Romo tapi punya kebijaksanaan saling merangkul rakyat yang kecil. Oke. Itu. Jadi dia sungguh-sungguh punya hati untuk orang-orang yang kecil gitu. Betul, ya. itu Bu Yuni. Oke, jadi dari dulu sudah Ya. kelihatan, lalu itu membuat hati Romo juga tergerak terus tahun 1984 ke daerah itu ya. Iya, betul. Daerah itu. apa itu? Kalicode itu ya, Gericak, perjuangannya di sana. itu. Iya, Gericak. Oke, betul. Itu sangat banyak rawan untuk gelandangan-gelandangan itu. Pada tahun itu ya. Pada tahun itu. Ya, tapi dia tetap punya jiwa iya, dan hati yang betul seperti itu ya. ya. Oke, baik. Dan itu setia sampai akhir ya, Pak ya. Dia kan akhirnya memilih pendidikan, tapi kan juga untuk anak-anak yang terlantar gitu ya. Terlantar. Ya, bagus sekali. Sip. Nah, Pak Har, kita kembali ke yang sekarang Pak Har ya. Pak Har itu kan tadi katanya sudah usianya cukup tapi tetap jadi mudika gitu. Berarti kan sebetulnya jiwanya itu punya semangat yang tinggi kali ya. Kan mudika itu kan butuh yang seperti itu gitu. Nah, ini kan sampai sekarang itu Pak Har juga saya kenal semenjak saya masuk DED, itu juga sebagai orang yang semangatnya bagus gitu, tinggi gitu, ketawa terus, disapa nggak disapa Pak Har nyapa duluan gitu kan. Ya, ini Pak Har apa yang membuat Pak Har itu punya semangat? Itu kuncinya. Iya kuncinya dong. itu kalau orang itu punya istilahnya punya banyak bicara, banyak senyum, itu merupakan suatu silaturahmi kepada seseorang, menjadi indah. Jadi orang itu menjadi indah kalau ketemu dengan orang disapa itu. Misalnya Bu Yuni, saya, halo Bu Yuni, itu merupakan indah. Jadi Bu Yuni, oh terima kasih Pak Har, itu menjadi indah. Jadi itu merupakan silaturahmi dengan secara menyapa. Jadi buat Pak Har, sapaan itu punya makna yang sangat dalam gitu ya. Karena itu perwujudan jiwa Pak Har kepada orang lain gitu, ya. Bahwa kalau kita itu bertemu dengan orang lain, baik kalau kita menyapa terlebih dahulu gitu ya. Betul. Ini yang menjadi semangatnya Pak. Ya, ya. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu Pak Har di sekolah ini ataupun di Kuwera, pasti akan disapa duluan. Lihat ciri-cirinya, pakai rambut putih gitu ya, kurus-kurus gitu. Itu Pak Har ini. Nanti pasti akan disapa, siapa saja dia akan menyapa, dan dia tidak pandang bulu, siapa saja akan disapa gitu ya. Nah, itu yang sangat bagus dari Pak Har. Baik, Pak Har itu kan selama ini membantu di DED dalam hal kebersihan gitu ya. Betul, Bu. Ya. Semenjak tahun 2009 itu kebersihan terus atau enggak? Betul. Kebersihan terus. Nah, terus. Bagaimana Pak Har memaknai pekerjaan Pak Har sendiri itu gimana? Yang penting gini, Bu, kalau saya memaknai itu hasilnya ya menjadi poin adalah fokus kepada kebersihan itu, karena saya harus senang dulu dengan pekerjaan tersebut. Kunci pertama senang. Bila mana tidak senang mesti akan membosankan, terus putus asa, Bu. Jadi senang dulu, walaupun hal yang kecil itu bisa mendapatkan pengalaman saya untuk hal yang kecil itu harus begini itu. Baik. Kunci saya, Bu. Jadi selama sampai sekarang itu begitu. Seperti itu terus. Jadi buat Pak Har itu menyenangi pekerjaan itu sesuatu yang penting juga gitu ya. Betul juga. Bagaimana Pak Har bisa masuk ke dalam pekerjaan itu adalah dengan cara menyenanginya dulu gitu ya. Dulu, ya. Nah, bagaimana caranya Pak Har untuk membuat itu menjadi senang gitu? Kalau saya, Bu, saya itu senang itu karena semangat dalam hati saya itu, apakah pekerjaan itu saya bisa selesaikan atau tidak, karena pekerjaan itu saya senang dulu, walaupun bagaimana kita harus ya istilahnya dengan tekun itu tekan, artinya telaten, bisanya supaya tercapai itu adalah tekun dan tekan. Gitu. Tekun dan tekan. Ya. Tekun berasal juga dari kata tekan gitu, sampai menyelesaikan tugas-tugas itu, dan itu membawa kegembiraan untuk Pak Har. Nah, itu loh Pak Har. Jadi kalau waktu Pak Har masih di Kuwera, kita sering ketemu di Kuwera tuh kan, yang saya lihat Kuwera itu terus bersih gitu ya. Pak Har ada di sana pagi-pagi sampai sore, kalau ada apa-apa gitu Pak Har gitu kan. Kurang ini, kurang itu, kita akan bilang gitu. Pak Har happy juga di sini? Pak Har happy di sini? Ya, senang di sini juga. Di sekolah nih kan, kalau ini kan kalau waktu itu kan cuma di yayasan gitu ya. Maksudnya berkantor di yayasan, sekarang kan di sekolah gitu. Di sekolah, ya. Apa yang membuat Pak Har juga senang ada di sini? Kalau saya terus saja dengan ya banyak pembelajaran,
banyak teman, bisa Banyak mengisi teman, suatu oke. pengalaman dari teman-teman. Saya lebih senang dari teman-teman itu memfokus dengan mengadakan ya suatu refreshing, senang sama ya diskusi, konfirmasi, ada info bagaimana bisa ya kita terima dengan ya istilahnya ya untuk pembelajaran saya sebagai lebih maju lagi lah. Oke, berarti Gitu. yang membuat Pak Har senang ada di sini adalah karena bertemu banyak orang dan mendapatkan banyak pembelajaran Pembelajaran gitu. itu, Bu. Ya, Berarti saya- Pak Har sampai sekarang ini masih senang belajar ya? Sedang belajar. Yeay, Pak Har loh masih sudah Ya, seusia segini masih cuma senang masih belajar sedang gitu ya. belajar itu. Dan memang Dari ya segi teman-teman, apapun ya, itu. iya teman-teman, kita sendiri memang punya semacam apa ya, kebijaksanaan gitu ya di sekolah Mangunan bahwa seseorang itu baiknya nanti sampai dia meninggal tuh dia belajar terus. Belajar, Jadi ya. belajar sampai Ya itu. maut memisahkan kita dari dunia. Tapi meninggalkan ilmu, Oh, gitu ya. pembelajaran ilmu yang bagus. Oke, senang sekali. Pak Har, apa sih pembelajaran yang Pak Har dapatkan saat Pak Har ada di sekolah ini? Kalau saya di sini adalah sebagai karyawan ya tentang pembelajaran itu siap apa saja sebetulnya bagus, Bu. Oke. Iya, tentang misalnya ya, Contohnya? adalah teman-teman memberi pengajaran suatu ya apa diskusi Oke. itu ada ya istilahnya pembaca harus kamu membaca ini membaca Oke. ini buku misalnya baca yang istilahnya zaman cerpennya Romangun sepertinya Roro gitu. Mendut. Oh gitu. Itu saya juga senang sekali dan Rumah Pohon. Oh gitu. Ya, Pak Har juga sudah baca buku-buku ya, itu? Ya itu. Oh, juga, sudah? Kemerdekaan itu juga saya pengalaman sedikit saya cuplik. Cuplek-cuplek gitu. Intinya itu. Oh gitu. Oke. Oh. Salah satu dong bicara tentang buku yang dikarang oleh Romo Mangun tadi, misalnya Rumah Pohon misalnya. Ya, iya sih. Gimana? Apa sih pembelajaran yang Pak Har dapatkan dari buku itu misalnya? Rumah Pohon itu adalah itu cetakan Romo Mangun itu novel yang tahun efek sheet-nya itu tahun 18-an 1918 itu Rumah Pohon itu. Oke. Rumah Pohon itu kan mengandung artinya yaitu adalah pohon itu mempunyai inti bermacam-macam. Misalnya cabang, cakar, akar dan batangnya itu punya Makna makna sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Oke. Jadi seperti Romo Mangun itu memakarkan utawa ya istilahnya atau untuk melestarikan anak buah ya dari pendidikan itu misalnya guru, murid, karyawan itu bisa menginspirasi sendiri-sendiri itu. Oke. Intinya itu. Jadi jalan bisa terus sendiri-sendiri. diteruskan, bisa Jadi, jalan sendiri ya, tapi bisa sendiri. diteruskan gitu. Iya, Oh, itu. oke. Itu ya Pak Har, aduh aku ini sekali loh teman-teman, Pak Har seusia ini suka membaca juga loh teman-teman. Oke. Suka baca. Teman-teman, Suka baca. terima kasih. Bayangkan, dan dia tahu buku-buku yang dia baca tuh bukan buku-buku yang mudah ya. Romo Mangun itu kan kalau bikin buku bahasanya tidak mudah dicerna Tidak mudah sebenarnya dicerna, ya, ya. tetapi tekun gitu ya. Mungkin Ya. salah satu dari ciri khasnya Pak Har sendiri kalau melakukan sesuatu inginnya sampai selesai tadi ya, Ya, tekun gitu ya. tekan, ya, Nah itu itu. dipakai gitu. Itu. Bagus Pak Har. Ya. Saya aja belum baca buku itu malah. Roro Mendut udah, tapi yang Rumah Pohon saya belum Iya, gitu. itu. Baik, terima kasih Pak Har. Ya, Nah, terima kasih, Bu. Pak Har masih punya harapan nggak sih? Ada nggak yang masih Pak Har inginkan, yang masih Oh iya itu Pak Har di dalam sekolah itu masih ada itu. Kalau di lingkungan sini masih ada. Ya kalau Apa? bisa itu kan bisa teman-teman ini bisa mempunyai sifat atau ide yang seperti Romo Mangun itu bisa ditiru atau dilanjutkan lah. Iya, seperti apa tuh Misalnya, contohnya? sebetulnya itu orang itu kalau punya kedudukan yang tinggi Ya, sepertinya pohon atau padi yang sudah tua mengisi itu harusnya bisa dicontohkan kepada orang yang bawahan. Oke, Contohnya ceritanya ya padi itu. oke. Padi itu kalau sudah menguning, sudah berisi banyak harus bisa merendahkan. oke. Jangan merendahkan dirinya. malah sombong. Oke. Itu intinya begitu. Kalau Romangun padi itu kalau sudah menguning berisi itu harusnya harus merendahkan diri, enggak punya sifat sombong, enggak Oke. punya sifat jengkit. Oke. Itu kalau sama teman aja jangan sebegitulah. Iya, iya. Oh, gitu ya. Jadi Pak Jangan Har munafik lah. Oh, Teman jangan sama itu, walaupun yang orang kecil, yang bawah, yang apapun kita harus punya itu teman. Oke, Gitu. terima kasih. Intinya itulah.
Pak Har. Jadi harapan Pak Har adalah mengambil dari intisari Romo Mangun juga ya, Ya, bahwa semakin kita tinggi kedudukan kita jangan lupa sama orang yang di bawah dan terus merendahkan diri gitu ya. Oke, baik sekali Pak Har. Aduh, sebenarnya masih banyak banget yang saya ingin tanya dari Pak Har ya. Cuman ini kayaknya kita masih waktu kita terbatas gitu. Cuman tadi saya menarik banget dari saya adalah pohon tadi ya. Tadi tentang rumah pohon itu kalau sekarang ditarik itu kan sekarang perlambang untuk sekolah Mangunan itu kurikulumnya adalah pohon kurikulum Mangunwijaya. Apa karena itu tadi ya perlambangan dari pohon yang kemana-mana itu bisa kemudian bisa terus memberikan dirinya gitu ya, bisa terus meneruskan ilmunya. Apa karena itu juga ya Romo Mangun mengibaratkannya itu sebagai pohon? Gitu gimana Pak? Ya itu kan gini, Romo Mangun bisa mengintimidasi itu adalah gini. Sebetulnya bisa, kalau teman-teman itu bisa ya sejalan dengan pengetahuannya Romo Mangun dengan mengajarkan sesuatu dengan baik-baik, tidak bisa luput dari itu, mesti bisa. Oke ya gitu ya. Karena itu adalah suatu prinsip dari kedudukan seorang pendidik dan seorang ya pembelajar yang lebih dimengerti oleh anak-anak di sekitar lingkungan sini. Maksudnya? Maksudnya adalah guru dan karyawan itu selalu harus punya kebersamaan untuk menunggu ke yang lebih baik lagi lah. Harapannya adalah semua ada kerjasama supaya maju menjadi lebih baik lagi untuk semuanya. Pak Har, terima kasih sekali ya sudah memberitahu saya beberapa hal dari Pak Har yang mungkin orang-orang lain juga tidak tahu tentang hal itu gitu ya. Tetapi dari pembicaraan dengan Pak Har, saya menemukan dan mungkin saya tawarkan kepada teman-teman semua di sana itu bahwa dalam hidup itu baik jika kita itu melakukan sesuatu dengan senang, dengan gembira gitu. Dan perlu dicari tahu yang membuat kita senang itu apa gitu ya. Lalu kalau melakukan sesuatu itu baiknya sampai selesai. Tekan dan tekun itu menjadi dua kata kunci yang intinya mengajak kita untuk selalu melakukan semuanya dengan hati dan sampai selesai. So, terima kasih sekali untuk pembelajarannya hari ini, Pak Har. Mohon maaf kalau ada salah. Nggak ada salah. Terima kasih kepada teman-teman. Nggak ada salah. Terima kasih sekali ya teman-teman. Ya. Kalau ada yang kurang pas saya mohon maaf. Tidak apa-apa Pak Har. Terima kasih sekali. Teman-teman terima kasih untuk semuanya. Lain kali kita ketemu dalam edisi yang berbeda. Terima kasih. Dah. Terima kasih.